guys, welcome to Ruang Crypto Channel. Setelah kemarin kita membahas beberapa koin micin, yaitu Shiba Inu yang menjadi pesaing Doge, dan juga Fancat Token, hari ini kita akan membahas 3 koin micin lagi atau shitcoin yang kemungkinan besar, dalam tanda kutip, kemungkinan kedepannya bisa berpotensi, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai token SafeMoon, teman-teman. Nah, SafeMoon ini juga adalah salah satu token yang lumayan hype pada waktu itu, yang sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi, teman-teman, dalam waktu yang singkat. Nah, kita bisa search, di sini ada SafeMoon. Nah, SafeMoon ini di peringkat ke-203, teman-teman, di top coin market cap. Nah, SafeMoon ini masih di bawah dari koin Shiba Inu, teman-teman, di mana kita bisa tahu bahwa Shiba Inu ini memiliki ranking ke-30 sampai ke-40-an, teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa sebenarnya SafeMoon ini juga memiliki fundamental koin micin yang lumayan bisa berpotensi. Nah, di sini ada grafiknya. Pada saat pertama kali SafeMoon ini launching, dia sempat mengalami kenaikan hingga 11.000%, teman-teman. Nah, SafeMoon ini juga termasuk dalam altcoin, yaitu mata uang yang berbasis blockchain yang luas seperti Bitcoin. Nah, tetapi SafeMoon ini juga memiliki beberapa perbedaan yang nanti akan dijelaskan kemudian, teman-teman. Nah, SafeMoon ini sebenarnya juga baru diluncurkan pada bulan Maret. Nah, tapi pada saat diluncurkan ini dia booming dan bisa naik sampai 11.000%. Nah, kita bisa lihat di sini ada white papernya, ada websitenya juga, ada komunitasnya. Nah, teman-teman bisa join. Dan juga SafeMoon ini juga berada di bawah kontrak BSC atau Binance Smart Chain. Nah, kemudian di sini ada total supply-nya. SafeMoon ini punya 1.000 triliun. Kemudian dengan market cap-nya yaitu 2 miliar dolar, teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di dalam exchange-nya, teman-teman, bahwa SafeMoon ini juga rilis di beberapa exchange besar seperti ini. Kalau kita bisa lihat secara keseluruhannya, SafeMoon ini banyak launching di berbagai macam exchange seperti ini. Nah, kalau biasanya kalau token yang punya exchange banyak seperti ini itu biasanya masa depan dari token itu bisa terjamin, teman-teman. Apalagi kedepannya SafeMoon ini juga akan launching di beberapa market lainnya. Nah, bisa kita lihat di Coin Market Cal. Nah, di sini adalah Coin Market Calendar, teman-teman, di mana kita bisa mencari tahu project-project apa yang akan terjadi pada SafeMoon ini ke depannya. Nah, di sini kita akan mencari SafeMoon. Oke. Lalu kita pencet search. Dia juga akan listing di exchange lagi. Nah, biasanya kalau seperti ini, di setiap ada listing, di setiap ada aktivitas atau project, ini biasanya harga ini bisa mengalami pump, teman-teman. Jadi sebelum terjadinya acara ini di tanggal tersebut, itu biasanya orang-orang sudah mulai stok dan membeli SafeMoon ini, teman-teman. Nah, tapi waktu pada acaranya ini kita nggak tahu, teman-teman, karena biasanya pada saat acara itu terjadi, koin itu mengalami dump. Nah, kemudian kita kalau buka melalui website dari SafeMoon, yaitu safemoon.net. SafeMoon ini sebenarnya punya slogan juga, teman-teman. Kalau misalnya yang lainnya seperti Doge, itu slogannya adalah Doge to the Moon. Kalau SafeMoon ini dia punya slogan, yaitu Safely to the Moon. Nah, jadi dia itu membuat slogan sendiri yaitu Safely to the Moon. Dan juga SafeMoon ini dianggap sebagai salah satu pesaing Doge, teman-teman. Jadi selain Shiba menjadi pesaing Doge, SafeMoon ini juga dianggap sebagai salah satu pesaing Doge. Nah, di sini kita bisa lihat penjelasannya bahwa SafeMoon ini adalah community driven, di mana ditujukan untuk komunitas, kemudian fair launch DeFi token,
ada 3 fungsi teman-teman, yaitu ada reflection. Nah, reflection itu adalah seperti mekanisme refleksi. Jadi mereka itu menambah insentif bagi para pemegang SafeMoon protokol ini untuk menyimpan token mereka lebih lama. Jadi anggapannya itu jika kita menghold koin dari SafeMoon kita akan mendapatkan insentif dari SafeMoon ini. Nah, kemudian karena dari itu SafeMoon ini lebih memberikan keuntungan untuk para investor dalam jangka yang panjang. Bahkan SafeMoon ini akan memberikan biaya 10% setiap kali orang jika ingin menjual kepemilikan SafeMoon coin mereka. Jadi jika kita mau menjual koin kita akan dikenakan biaya sebesar 10%. Nah, setengah biaya daripada 10% itu, yang artinya 5%, itu akan dikirimkan kepada pemilik koin SafeMoon yang menerima koin tambahan, teman-teman, sebagai hadiah karena telah memegang koin mereka. Jadi 5%-nya dari kita menjual koin tersebut akan diberikan kepada orang-orang yang masih hold koin SafeMoon ini, teman-teman. Jadi anggapannya SafeMoon ini berbicara bahwa jangan sampai kita menjual koin kita. Jadi kita harus hold koin kita. Jika kita menjual koin kita, maka 5% dari fee itu akan diberikan kepada orang lain yang hold koin SafeMoon ini, teman-teman. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa di web ini kita juga bisa melihat di sini yaitu Fair Launch DeFi Token, di mana SafeMoon ini merupakan token keuangan yang terdesentralisasi atau DeFi. Dan kemudian SafeMoon ini juga berencana untuk mengembangkan pertukaran token yang tidak dapat dipertukarkan, atau biasanya kita sebut dengan token NFT. Serta SafeMoon ini juga ingin membuat sebuah proyek amal dan juga aplikasi pendidikan mengenai kripto, teman-teman. Jadi di sini kita juga bisa membaca ada komunitas, jadi ditujukan untuk komunitas. Automatic LP ini adalah likuidasi dari token tersebut. Dan kemudian RFI Static Reward ini akan setiap para kita holders itu akan mendapatkan reward karena kita bisa hold koin kita dalam jangka yang panjang, teman-teman. Jadi seiring dengan perkembangannya harga SafeMoon ini, kita juga akan mendapatkan reward ke dalam koin SafeMoon kita. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini dia disupport oleh beberapa website. Ada CoinGecko, CoinMarketCap yang sekarang kita tadi buka, dan juga sebagainya, teman-teman. Lalu juga dia juga mengadakan token burn, di mana adanya pengurangan token sehingga token ini menjadi lebih langka. Nah, kemudian di sini juga ada roadmap, teman-teman. Di kuartal 1 sampai kuartal 4 tahun ini mereka mau menjalankan apa aja. Nah, jadi di kuartal 2 ini dia sudah mulai untuk membuat NFT exchange, teman-teman. Di mana saya katakan tadi bahwa dia ingin membuat sebuah non-fungible token atau token yang tidak bisa dipertukarkan. Kemudian di kuartal 3, seperti yang saya katakan tadi bahwa dia ingin membuat sebuah aplikasi edukasi tentang kripto. Di mana saat ini kita sedang berada di dalam kuartal 2, di mana dia sedang mengembangkan tentang NFT exchange. Nah, kemudian di bulan depan mereka mulai mengembangkan mengenai komunitas, yaitu seperti adanya edukasi kripto, kemudian komunitas untuk donasi, teman-teman. Dia juga akan mengeluarkan a first video game with SafeMoon integrated. Jadi dia akan juga mengeluarkan game-game yang berhubungan dengan SafeMoon, teman-teman. Kemudian di kuartal terakhir, yaitu di akhir tahun, claim to the moon bahwa di kuartal keempat ini dia menjamin dia bahkan menyelesaikan SafeMoon Exchange dan juga charity project, teman-teman. Jadi kemungkinan besar karena project-project SafeMoon ini kedepannya bagus, itu kita bisa mulai hold coin ini, teman-teman. Dan juga di sini ada our team-nya, yaitu CEO-nya yaitu John Caroni, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kalau kita membahas mengenai SafeMoon coin ini. Nah, yang kemudian yang kedua yaitu ada Moonlight, teman-teman. Koin Moonlight. Kita bisa cari Moonlight. Nah, Moonlight token, teman-teman. Nah, Moonlight token ini berada di ranking ke 3536, masih jauh ya, teman-teman. Karena kita juga bisa tahu bahwa Moonlight token ini adalah salah satu koin yang
memiripi SafeMoon, teman-teman. Jadi Moonlight Token ini adalah koin yang mirip dengan SafeMoon. Kita juga bisa lihat di bawah kontrak BSC juga, Binance Smart Chain juga. Kemudian total supply-nya juga sama, yaitu 1000 triliun. Nah, di sini ada grafiknya minus, teman-teman. Jadi dia banyak mengalami, saat ini sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan, teman-teman. Dan juga kita juga bisa melihat bahwa Moonlight ini juga cuman berada di dalam dua market, teman-teman, yaitu di PancakeSwap dan juga di Hotbit. Tapi Moonlight ini sebenarnya kedepannya masih melakukan pengembangan, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat di sini di websitenya. Nah, di sini ada 3 hal, teman-teman, yaitu purposeful. Jadi Moonlight ini yaitu berbasiskan dengan BSC. Jadi dia itu mengklaim bahwa Moonlight ini bukan sembarang koin yang bisa pump and dump tanpa adanya tujuan. Nah, semua itu ada tujuan. Kemudian ada komunitas driven, jadi sama-sama dengan komunitasnya untuk membangun dan mengembangkan Moonlight ini, teman-teman. Dan juga yang ketiga yaitu fair, di mana setiap kita membeli atau berpartisipasi dalam koin Moonlight ini, maka 5%-nya itu akan langsung di auto liquidity. Dan kemudian 2%-nya itu akan dikembalikan lagi kepada kita sebagai reward, teman-teman. Jadi anggapannya kita beli Moonlight, kemudian 5% dari koin kita akan langsung di burn atau di liquidity. Kemudian 2%-nya akan diputar lagi, dikembalikan kepada kita sebagai reward. Ada white papernya kalau teman-teman mau mengenal Moonlight ini lebih jauh lagi, teman-teman. Dan di sini kita bisa melihat ada PooCoin Promote Alerts. Nah, jadi Moonlight ini bekerja sama dengan web yang bernama PooCoin, teman-teman. Nah, PooCoin ini adalah website koin-koin micin. Jadi kumpulan-kumpulan koin-koin micin yang baru listing itu akan muncul di PooCoin ini, teman-teman. Nah, di sini PooCoin Promote Alert. Nah, jadi di website PooCoin itu, jika ada koin micin baru yang listing, maka PooCoin ini akan memberikan peringatan kepada kita, teman-teman, bahwa ini loh, ada koin yang barusan keluar. Kamu mau beli apa enggak? Nah, gitu. Jadi kita dikasih alert bahwa ada koin micin yang baru keluar. Kita mau ikut beli atau enggak? Nah, jadi kita bisa lihat-lihat juga chartnya di PooCoin ini. Kemudian ada Whale Smart Tracker, yaitu Moonlight ini menyediakan smart tracker untuk para whales atau pemain besar. Nah, jadi nanti kita juga bisa dapat notifikasi kalau misalnya ada whales yang masuk atau membeli koin Moonlight ini. Jadi secara kita bisa tahu bahwa ada pembelian yang besar, maka koin Moonlight ini akan mengalami pump, teman-teman. Nah, jadi jika ada whales yang masuk, kita langsung diberi notifikasi sehingga kita bisa ikutan beli, teman-teman. Jadi saat harga itu pump, kita bisa mengalami keuntungan. Nah, kemudian ini ada komunitasnya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini mekanismenya dari PooCoin ini. Jadi seperti ini ada chartnya juga. Ada webnya juga, teman-teman bisa buka di PooCoin. Dan kemudian juga ada website-website resmi dari Moonlight ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya kita membuka white paper, nah kita bisa membaca di sini, teman-teman. Di sini ada beberapa yang dijelaskan oleh Moonlight ini, teman-teman, yaitu seperti ini, yaitu di PooCoin tentang alerts-nya. Bagaimana kita bisa tahu peringatan yang diberikan oleh PooCoin ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian koin yang ketiga yang mungkin bisa berpotensi, yaitu adalah Akita Inu, teman-teman. Nah, kita bisa tahu bahwa Akita Inu ini disebut-sebut sebagai pasangan dari Shiba Inu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kontrak dari Akita Inu ini adalah berbasis Ethereum atau berbasis ERC20.
Nah, di sini dia di ranking 2590, masih jauh dibandingkan tetangganya, teman-teman, yaitu Shiba Inu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kenaikan harga setelah rilis ini juga lumayan signifikan, teman-teman. Akhirnya kemudian juga mengalami penurunan. Dan kita bisa tahu pada saat Akita ini booming, dia bisa naik mencapai ratusan hingga ribuan persen dalam waktu yang cepat, teman-teman. Tapi setelah itu juga diikuti oleh penurunan yang signifikan juga. Nah, kemudian kalau misalnya kita bisa lihat di marketnya atau di exchange-nya, nah, Akita ini juga launching di berbagai macam banyaknya market, teman-teman. Nah, koin-koin yang bisa rilis atau listing di berbagai market itu adalah koin-koin yang bisa memiliki potensi, teman-teman. Karena market-market itu percaya bahwa Akita ini bisa berkembang ke depannya. Nah, kemudian kita akan membuka websitenya, teman-teman, Akita Inu, yaitu websitenya ada di akitatoken.net. Nah, Akita Inu ini adalah token yang berbasis dengan meme token, teman-teman. Sama seperti Doge, sama seperti Shiba, sama seperti koin-koin micin lainnya. Nah, Akita Inu ini juga berbasiskan meme token. Dan di sini dia adalah koin yang 100% desentralisasi. Nah, Akita Inu ini dibuat berdasarkan eksperimen, teman-teman. Eksperimennya itu berdasarkan oleh komunitas yang terdesentralisasi. Jadi mereka ini nggak punya founder, nggak ada tim, jadi semuanya itu dijalankan untuk komunitasnya dan komunitasnya yang menjalankan, teman-teman. Dan Akita Inu ini sama seperti Shiba, teman-teman, bahwa setengah dari tokennya itu diberikan kepada Vitalik Buterin, dan setengahnya itu dikunci di lock di dalam Uniswap. Dan juga kuncinya dibuang, teman-teman. Jadi sama seperti Shiba, Shiba kan juga setengahnya untuk Vitalik, setengahnya dikunci di dalam Uniswap. Jadi mereka ini memberikan kepada Vitalik Buterin bahwa mereka ini percaya kepada Vitalik untuk memegang Akita Inu ini, teman-teman. Jadi mereka percaya jika Vitalik ini bisa kedepannya bisa tetap mempertahankan harga dari Akita Inu ini. Jadi asalkan Vitalik Buterin ini nggak macem-macem atau nggak menjual koin Akita ini, pasti Akita ini bisa grow and survive, teman-teman. Dan juga pastinya bisa berkembang ke depannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa it is same as Shiba Inu, but with different token metric. Nah, jadi token metric itu seperti sistem yang membuat para investor itu bisa mendapatkan profit berdasarkan atau berbasiskan artificial intelligence, teman-teman. Jadi mungkin konsep dari Akita Inu ini mirip dengan Shiba Inu, tapi pelaksanaannya itu berbeda dari Shiba Inu, teman-teman. Nah, kemudian banyak yang mengatakan apakah Akita Inu ini bisa menjadi the next Doge? Bisa jadi, teman-teman. Bisa jadi ke depannya seperti Dogecoin. Kalau istilahnya itu Akita Inu ini menggambarkan atau mengandalkan the power of community, teman-teman. Jadi dia mengandalkan kekuatan dari komunitasnya itu, di mana komunitas yang akan terus berkembang untuk mengeluarkan ide-ide yang baru, teman-teman. Jadi semakin berkembangnya komunitas dari Akita Inu ini, mereka percaya bahwa mereka bisa menyaingi Doge suatu saat nanti, teman-teman. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa Akita Inu ini dibuat berdasarkan inspirasi dari Elon Musk dan juga Dogecoin. Nah, kemudian di sini juga kita bisa baca juga mengenai Akita Inu ini juga, teman-teman. Jadi komunitasnya, jadi ya dibangun berdasarkan eksperimen desentralisasi komunitas. Kemudian juga berbasiskan meme, jadi seperti kripto yang lainnya seperti Shiba, seperti Shiba, yaitu berdiri berdasarkan meme dan juga adanya kepercayaan untuk lock 50% di dalam Uniswap dan 50%-nya di dalam Vitalik Buterin, teman-teman. Total supply dari Akita ini adalah 100 triliun, teman-teman, yaitu 1/10 dari total supply-nya Shiba Inu. Di mana kita bisa tahu bahwa Shiba Inu memiliki total supply 1000 triliun. Nah, kemudian 50%-nya diberikan kepada Vitalik Buterin, 50%-nya di lock di Uniswap.
Nah, ini adalah website lama dari Akita Inu ini, teman-teman. Nah, sebenarnya website lama dan juga website baru itu juga sama aja, teman-teman. Cuman mereka lebih memigrasi atau memindahkan website ke website yang baru. Nah, ini juga ada new website domainnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya kita mau membahas 3 koin berdasarkan fundamental ya teman-teman, berdasarkan fundamental yang kemungkinan besar ke depannya itu bisa mengalami peningkatan juga. Thank you for watching teman-teman. Stay tuned in next video.